Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita telah menyelenggarakan deklarasi dan penandatanganan nota kesepahaman dan juga penyampaian naskah deklarasi yang disaksikan kita semua. Dan alhamdulillah kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang pada hari ini telah hadir untuk meliput kegiatan deklarasi KNPB Koalisi Non Parlemen Bersatu Kota Tangerang. Ini tugas pertama saya sebagai juru bicara di KNPB. Ini kita ada waktu sekitar 5 menit ya, Bu Moderator ya, untuk sesi tanya jawab. Karena setelah ini akan ada agenda tabur bunga di Taman Makam Pahlawan agar semangat patriotisme dari pahlawan kita bisa menular kepada kita semua untuk terus berjuang demi kepentingan rakyat Tangerang bersama. Silakan teman-teman, kepada rekan-rekan media saya persilahkan. Arah dari KNPB ini seperti apa di Pilkada Kota Tangerang? Ya, KNPB ini jadi dibentuk melalui 8 partai yang memang saat ini belum memiliki keterwakilan di DPRD. Tetapi 8 partai ini masing-masing tentunya memiliki pemilih, dan pemilih ini merupakan suara rakyat. Pemilih yang dimaksud dalam arti pada saat pileg kemarin, dan sebentar lagi kita akan menghadapi pilkada. Dan suara rakyat ini harus terus diperjuangkan, karena aspirasi rakyat harus terus kita perjuangkan agar apa? Agar bisa sama-sama memberikan kontribusi untuk kemajuan Kota Tangerang. Setiap partai politik pasti punya peran penting untuk menjaga eksistensi, keberlangsungan partai meskipun belum ada keterwakilan di parlemen, dan tentunya kita juga siap untuk mewarnai terkait nanti hajat besar Kota Tangerang dan mungkin juga serentak Indonesia ya, yaitu terkait dengan pilkada estafet kepemimpinan untuk kepala daerah yang ada di Kota Tangerang khususnya. Muaranya kan tetap nanti ke para calon wali kota atau wakil wali kota. Kemana nih KNPB arahnya ke siapa? Ya, untuk arah kepada personal, siapa sih nanti calon wali kota yang akan kita dukung, untuk saat ini masih sedang dalam kajian. Karena yang kita ketahui bersama, sekarang sudah bermunculan tokoh-tokoh yang baik itu tokoh yang sudah berpengalaman di politik maupun tokoh-tokoh baru. Ini menjadi suatu kajian yang nanti akan kita sepakati bersama. Jadi saat ini kita fokus ke deklarasi dan kita belum menentukan arahnya akan kepada siapa kita mendukung. Kriterianya sudah ada. Kriterianya sudah ada. Yang pasti kriterianya adalah kita membutuhkan pemimpin yang siap untuk membuat sebuah komitmen. Karena estafet kepemimpinan ini merupakan cermin daripada komitmen yang kuat untuk menjaga integritas dan juga menjaga kepentingan rakyat. Sehingga Kota Tangerang bisa sama-sama dibangun secara kolaboratif. Kita membutuhkan pemimpin yang bisa merangkul semua elemen masyarakat dan secara kolaboratif membangun bersama-sama Kota Tangerang ini menjadi lebih maju. Target suara target suara berapa persen? Target suara ya tentunya kita melihat dari hasil pileg kemarin, kita sudah memiliki modal meskipun suaranya kalau masing-masing partai itu belum signifikan. Tetapi ketika kita gabungkan ternyata ini mencapai lebih dari 40.000 suara. Ini merupakan modal dan ini bisa berkembang menjadi berkali-kali lipat ketika memang kita terus melakukan pergerakan dan juga menjaga aspirasi dan kepentingan rakyat, sehingga kita pasti akan mencapai target 10 kali lipat daripada suara yang kemarin dihasilkan dari pileg untuk pilkada ke depan. Sudah ada komunikasi belum dengan para kandidat, meskipun secara formal? Ya, betul. Karena memang secara ofisial KNPB baru terbentuk dan dideklarasikan pada hari ini. Tapi sebelumnya masing-masing partai politik tentunya sudah menjalin dan membuka komunikasi. Ya, maksudnya partai-partai politik yang tergabung di KNPB. Pimpinan-pimpinan partai kami juga sudah membangun komunikasi. Dan dengan wadah KNPB ini, kita juga siap
untuk membuka komunikasi yang seluas-luasnya kepada para tokoh-tokoh potensial yang memang nanti akan maju sebagai bakal calon ataupun calon wali kota Tangerang dan wakil. Dari KNPB sendiri memimpin apa sih? Memimpin apa yang harus dari sendiri kriteria. Ya tadi kriterianya adalah pemimpin yang bisa menggerakkan secara kolaboratif seluruh elemen masyarakat untuk membangun kota Tangerang sehingga semua elemen masyarakat merasa ada keterwakilan untuk sama-sama bisa berperan aktif dan berkontribusi dalam segala aspek, segala bidang untuk kemajuan kota Tangerang. Tentunya adalah pemimpin yang siap dan komitmen untuk membuat program-program yang memang mendukung atau pro dengan kepentingan rakyat kota Tangerang khususnya. Bagaimana dengan pemimpin yang sudah pernah menjadi pemimpin? Pemimpin yang sebelumnya kita juga berterima kasih kepada beliau-beliau ya, yaitu yang sebelumnya yang kita ketahui adalah Pak Arif Ismansyah sebagai wali kota dan juga Pak Sahrudin sebagai wakilnya selama 2 periode. Pak Arif, kita tentunya berterima kasih karena sudah juga banyak hal-hal yang positif, perubahan-perubahan yang signifikan sehingga kota Tangerang ini sekarang menjadi lebih maju. Tetapi kedepannya tentunya setiap estafet kepemimpinan itu akan selalu ada sebuah perubahan baru yang memiliki ciri khasnya sendiri yang didasari oleh suatu kepemimpinan dan leadership dari seorang pemimpin itu sendiri. Yang pasti kita akan mendukung siapapun pemimpinnya yang memang memiliki kebijakan terhadap rakyat kota Tangerang. Tapi dengan koalisi non-parlemen bersatu ini juga bisa juga berperan sebagai penyeimbang bagi pemerintah selama 5 tahun ke depan. Kita bisa memainkan banyak peran, baik itu memberikan afirmasi atau dukungan kepada kepala daerah yang menjabat nanti terhadap program-program dan kebijakannya, maupun menjadi penyeimbang, memberikan gagasan-gagasan dan kritik-kritik sehingga bisa menghasilkan program-program dan kebijakan-kebijakan yang lebih baik. KNPB sendiri apakah hanya di kota Tangerang, apakah kedepannya akan lebih berkembang ke tingkat nasional ataupun yang lainnya? Ya, untuk KNPB Kota Tangerang, memang ini adalah koalisi non-parlemen bersatu dari partai-partai politik yang belum ada kursi yang ada di Kota Tangerang. Jadi mungkin di daerah-daerah lain pun sudah terbentuk masing-masing secara parsial. Tapi saya belum mendalami atau mendengar bahwa adanya secara nasional terbentuknya koalisi non-parlemen. Ya, tetapi kita saat ini adalah fokus untuk pergerakan di Kota Tangerang. Partai apa saja yang sudah tergabung? Partai yang sudah tergabung ada 8, yaitu yang pertama Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Buruh, Partai Umat, Partai Garuda, Partai Prima, Partai PKN, dan Partai Gelora. Mungkin nggak sih kalau koalisi ini salah satu calon yang sekarang sedang ramai di tingkat Calonnya yang mana yang paling ramai? paling ramai ya mungkin tahu lah. Ya tentunya kemungkinan dalam politik itu yang bersifat dinamis itu akan terjadi. Artinya kita pasti akan bisa juga kemungkinan mendukung calon yang saat ini mungkin bagi teman-teman media sudah cukup mumpuni dalam segi elektabilitas maupun popularitasnya saat ini. Tetapi untuk kita nanti mendukung siapa calon yang akan kita usung ataupun kita akan dukung, kita akan mengkaji secara lebih mendalam lagi, akan kita riset tentunya di internal KNPB. Untuk kunjungan pertama kemana? Untuk saat ini kita masih belum berpikir kunjungan kemana, karena kita akan memberikan prioritas yang sama rata kepada semua calon. Kita tidak membeda-bedakan, oh ini calon yang popularitas tinggi kita duluan kunjungi, oh ini yang kayaknya masih baru muncul kita belakangin. Kita tidak membeda-bedakan. Justru kita akan memberikan peluang yang sama dan membuka ruang komunikasi kepada siapapun tokoh-tokoh yang ada di Kota Tangerang, baik itu dari kalangan politisi, kalangan birokrat, maupun dari tokoh-tokoh aktivis independen dari masyarakat, siapapun yang memang berani dan yakin dan maju untuk bertarung di Pilkada Kota Tangerang 2029 bulan November nanti. Kita buka ruang seluas-luasnya. Oh 2024, sorry nih, ya kan? Ya nanti agak di nama lengkap Epriyadi Zecili. Saya sebagai juru bicara KNPB.
Kalau di Gelora sebagai sekretaris DPD Kota Tangerang. Dari saya mungkin hanya menambahkan bahwa terbentuknya KNPB ini adalah salah satu bentuk keprihatinan dari pelaksanaan pemilu 2024 dan kita terjalin chemistry antara partai-partai non partai dengan rasa chemistry yang terbentuk, makanya KNPB komunikasi sudah jalan. Pada saat penghitungan suara ditetapkan oleh KPU, kita sudah berkomunikasi. Artinya kita itu tidak uji datang berbentuk deklarasi, tapi kita sudah berjalan dari kurang lebih 1 bulan kita sudah. Harapannya sendiri intinya kita KNPB menjadi wadah aspirasi untuk masyarakat Kota Tangerang yang notabene kemarin pemilih partai kita itu supaya suara mereka tidak sia-sia, tidak mubazir, itu aja sih. Mengenai target sendiri, Target sendiri kita akan bahas di internal partai kita, baru kita akan ekspor. Kapan Pak kira-kira bisa diketahui sikap KNPB ini di Pilkada Kota Tangerang? Target Tahapan pilkada itu masih kurang lebih 2 bulan, jadi kita masih fokus kita akan menjalankan visi-visi kita. Kita juga punya program kerja yang nanti kita akan aktualkan di Juli sebelum pendaftaran pilkada. Mulyatin Suryo di KNPB jadi jubir, di Partai Umat sebagai bakal. lagi teman-teman.